selamat datang di podcast Bahagia Bersama. Hari ini kita bakal diskusi ringan tapi berisi tentang laporan keuangan konsolidasian. Saya Aiko selaku moderator, ditemani oleh beberapa pakar. Ada Kakak Utia, Kakak Wanda, Kakak Rian, dan Kakak Adi. Apa kabar semua? Baik. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Sebelum kita mulai, bisa tolong dikasih gambaran Kak, sebenarnya laporan keuangan konsolidasian itu apa sih? Oke, Ako. Ini pertanyaan bagus ya untuk memulai diskusi kita di diskusi kali ini. Jadi, konsolidasi itu menurut PSAK 110 adalah laporan gabungan dari beberapa kelompok usaha yang terdiri dari beberapa perusahaan terkait gabungan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan maupun bebannya, Eko. Jadi mereka itu dari beberapa perusahaan digabung menjadi satu laporan keuangan ekonomi tunggal. Jadi mereka yang lebih dari 2 atau 3 perusahaan itu dianggap sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Jadi sebenarnya itu laporan keuangan konsolidasian itu dianggap sebagai laporan fiktif aja sebenarnya, karena merupakan gabungan dari beberapa laporan keuangan perusahaan yang ada dalam satu grup usaha tersebut. Oke, jadi dia tuh biar tahu, untuk kita tahu kondisi keluarga besar secara utuh ya? Ya, betul banget sih kok. Nah, untuk teman-teman semua, kan tadi tujuannya untuk menggabungkan laporan keuangan gitu kan. Jadi, kalau ada transaksi antar perusahaan, itu tuh harus dieliminasi, karena itu kan termasuk transaksi yang nggak relevan gitu. Sama aja kayak dalam satu tubuh yang sama, itu tuh pendapatannya tuh masuk dari kantong kanan, terus masuk juga dari kantong kiri kan. Jadi kayak double counting gitu kan, makanya harus dieliminasi gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sama mau nambahin sedikit nih Aiko. Jadi, kalau kita lagi bahas laporan keuangan konsolidasi, jadi kita itu harus paham dulu nih teman-teman, prinsip dasar dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi, yang pertama yang paling penting nih, yang utama ada prinsip pengendalian. Jadi, apa nih artinya prinsip pengendalian? Jadi itu intinya itu perusahaan induk harus mengkonsolidasikan laporan keuangan perusahaan anak kalau dia punya kendali atas atau kepemilikan dari perusahaan itu, biasanya ditandai dengan kepemilikan saham lebih dari 50%. Kemudian setelah kita tahu prinsip pengendalian, yang harus kita tahu lagi adalah prinsip eliminasi, penyesuaian, dan pengakuan nilai wajar, begitu Aiko. Oke, tadi kan Kak Wanda nyebutin ada pengukuran nilai wajar ya. Kalau gitu nilai buku masing-masing perusahaannya gimana? Apakah kita abaikan? Nah, untuk teman-teman semua, jadi dalam laporan keuangan konsolidasian kita harus mengerti terkait dengan 3 hal. Yang pertama yaitu terkait dengan biaya perolehan. Yang kedua yaitu terkait dengan nilai buku. Yang ketiga lalu nilai wajar. Nah, untuk aset dan liabilitas dari anak kita harus mencatatnya dengan 3 tadi, nilai wajar. Nah, ketika sebuah perusahaan induk itu mengakuisisi anak, maka dengan harga biaya perolehan lebih besar daripada nilai wajar aset anaknya, maka kita harus mencatat sebagai goodwill. Nah, apa sih itu goodwill? Goodwill itu sebenarnya adalah yang mencerminkan terkait dengan nilai perusahaan atau reputasinya, seperti itu. Oke, tadi kan Kakak nyebutin gimana dia kalau kondisinya beli di atas nilai wajar ya. Sekarang kalau kondisinya dia beli di bawah nilai wajar gimana tuh? Oke, berarti kebalikannya ya, ketika nilai wajar tersebut lebih besar daripada nilai wajar, lebih besar daripada nilai biaya perolehan, maka itu tadi dicatat dengan goodwill. Ketika kebalikannya, maka kita harus mencatat sebagai gain on bargain purchase atau pembelian dengan diskon, seperti itu. Oke. Mungkin biar teman-teman lebih paham Pak ya, aku kasih contoh buat konfirmasi juga. Jadi misalnya perusahaan PT PKN membeli PT Stan dengan harga 100 juta, bayarnya 100 juta. Padahal nilai wajar PT Stan yang mau dibeli cuma 90 juta. Berarti selisihnya 10 jutanya itu masuk menjadi goodwill. Iya, betul sekali seperti itu. Izin, mau nambahin boleh nggak kok? Boleh silakan. Nah, jadi kan tadi yang udah dijelasin tuh sama Marian, ada 3 nilai penting ya di sini, nilai wajar, nilai buku, sama nilai perolehan. Nah, kalau 3-3-nya ini ternyata nilainya beda, itu tuh harus kita sesuaiin dulu tuh. Yang pertama harus kita alokasikan ke identifiable net asset, baru ke goodwill. Nah, identifiable net asset itu teman-teman harus diamortisasi setiap tahun sesuai dengan masa manfaatnya, gitu ya. Oke. Oh ya, mau nanya nih, kan perusahaan tuh nggak selalu beli perusahaan lain, nggak selalu beli kepemilikan perusahaan lain sebesar 100% ya. Ada kalanya dia cuma beli 90% atau 80%. Itu kayak gimana tuh? Nah, kalau kita belinya nggak 100%, maka akan muncul lagi istilah baru namanya, yaitu non controlling interest atau NCI, atau bahasa Indonesianya itu
kepentingan non pengendali. Jadi NCI ini mewakili dari pemegang saham minoritas. Jadi tetap meskipun induk cuma punya 90%, jadi laporannya tetap digabung menjadi 100%. Kemudian NCI punya di bagian ekuitas sebesar sisanya yaitu 10%. Nah, Gitu, itu Aiko. tuh cara ngitungnya pakai implied value nggak sih, Bang? Betul. Nah, misalnya nih ya teman-teman, kita tuh beli 90% perusahaan, harganya misal 90 juta. Berarti 100%-nya berapa? 100. 100 dong. Iya. Jadi kan 100%-nya itu 100 juta ya. Nah, si 10%-nya yang NCI-nya itu berarti 10 juta gitu. Oke, wah jelas Betul. banget ini. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Sekarang gimana caranya kita nyusun laporan keuangan konsolidasian? Oke, ini pertanyaan penting juga ya. Jadi gini ya teman-teman, untuk nyusun laporan keuangan konsolidasian itu yang pertama kita harus paham dulu. Konsolidasian kan tadi pengertiannya gabungan ya. Jadi kita harus gabungkan dulu aset dari perusahaan induk dan anak, liabilitas, kemudian ekuitas, pendapatan dan bebannya juga. Itu digabungkan dulu antara entitas induk dan anaknya. Kemudian yang kedua, kita eliminasi dulu kan untuk membeli anak pasti ada investasi dari induk kan. Nah, itu kita harus eliminasi dulu. Investasi induk kepada anak dan juga modal saham bagian ekuitas induk dalam bagian ekuitas anak begitu. Terus yang ketiga, tadi kan ada prinsip eliminasi tuh, ada transaksi resiprokal antara induk dan anak maupun anak ke induk. Itu juga dieliminasi karena seperti yang tadi dijelasin Utia, itu sama kayak masuk kantong kanan, keluar kantong kiri. Jadi dari dalam satu tubuh yang sama gitu. Terus yang keempat, kalau ada goodwill kan kalau beli di atas nilai wajarnya muncul goodwill kan. Nah, itu harus dicatat karena goodwill ini hanya muncul ketika laporan keuangan itu dikonsolidasikan. Kalau misalnya laporan keuangan masing-masing itu nggak ada goodwill. Terus yang terakhir yang seperti dijelasin Bang Wanda tadi, ada yang namanya non controlling interest kalau pembeliannya itu kurang dari 100%, akuisisinya kurang dari 100%. Nah, itu harus dimunculkan non controlling interest dalam laporan keuangannya. Gitu kok singkatnya untuk prosedur konsolidasi. Oke. Oh, udah gak kerasa nih, udah hampir 10 menit kita ngobrol. Sebelum kita tutup, apakah ada pesan buat teman-teman di rumah yang lagi belajar laporan keuangan konsolidasian? Dari aku ya, dari Iya, aku iya, ya. iya, Untuk pesan-pesan untuk teman-teman di rumah nih yang mungkin baru belajar atau ngerasa pusing dengan konsolidasi aja udah pusing banget nih. Sebenarnya gampang kok konsolidasi itu, cuman gabungin, eliminasi. Cuman gabungin terus eliminasi. Gitu aja untuk nyusun laporan keuangan konsolidasian. Gini, gabungin, Eliminasi. Nah, Sekali lagi, gabungin, eliminasi. Nah, bener kan? Oke, mantap banget penjelasannya Kakak Ari, Kak Wanda, Kak Ian, Kak Utia. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.